Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Haji Munawir Asri. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi rahima man fil kubur bidu'ai man fil ard wa rahima man fil ardi bi syafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-ra'uf as-sabur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar lagi Bang. Wa may ya'ti mu'minan qad 'amila shalihat. Ini pada lapar. Wa may ya'ti mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahum darajatul 'ula. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u la. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Al-Maghfurlah Haji Zakaria yang malam ini anak, menantu, cucu mengundang kita dalam acara haul. Mudah-mudahan seluruh bacaan yang telah kita baca, Yasin, zikir, tahlil, khatmul Quran, maulid, kesemua pahalanya malam ini diterima oleh Al-Maghfurlah Haji Zakaria. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, beserta seluruh para almarhum yang diniatkan juga malam ini, yang nama-namanya ada di belakang saya. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Asirun, Kiai Haji Ma'ruf Asirun, Kiai Haji Abdurrahman Soheh, Kiai Haji Auza'i, Kiai Haji Surahbil, Qori kita, Qori internasional, Imam besar Masjid Istiqlal, Al-Mukarram Ustadz Haji Kadar. Udah ngaji apa belum? Ngaji lagi, saya belum dengar. Ustadz Mulyadi, Qari kita juga Ustadz Haji Ahmad Jilani,
kemudian Pak RW, Pak RT, RT ada yang hadir. Mudah-mudahan RT yang senang hadir haul, tahlil, ngaji tahun depan saya doain biar dia jadi lurah. Ya Rabbal di Papua. Kejauhan. Di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad, wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas. Ini saya lihat wajah jamaah tukang ngaji semua. Amin ya Rabbal. Kalau waqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, waqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, waqala Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, Amr bin As. Ini yang berkata dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Abbas. Apa yang dia katakan? Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Ini dijelasin apa kada? Ceramah di depan tukang ngaji saya baca udah pada manggut-manggut kan. Saya kan jadi grogi nih. Saya baca udah pada begini aja. Kawan aja tukang ngaji. Amin ya Rabbal. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat perintah itu ada timpalannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Yang 3 ayat perintah itu Allah Ta'ala turunkan masing-masing ada timpalannya. Kalau kita ngamalin nggak pakai timpalan, la yaqbalullah, nggak diterima. Kita beli sendal baru 474.000 di Cibaduyut. Begitu kita pakai sholat Idul Adha kemarin, hilang sebelah doang. Karena baru kita bawa pulang, yang sebelah kita kasih saudara kita. Nah, gue hilang sebelah nih, yang sebelah buat lu, mau apa kada? Cuma sebelah. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Ini haul kita sedang mentaati yang Allah Ta'ala perintahkan dan yang Rasul perintahkan. Karena di acara haul kita banyak baca istighfar. Tadi guru kita pimpin sebelum Yasin, sebelum zikir tahlil, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu walaha walahum wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Yang dapat pahala dari istighfar bukan hanya Al-Makurlah Haji Zakaria, tapi wali jami'il muslimina wal muslimah. Tidak hanya yang sudah mati, tapi al-ahya'i minhum. Jadi kita jamaah diundang sama keluarga besar haul.
Udah orang tua kita yang masih hidup dapat pahala, orang tua kita yang sudah tiada juga dapat pahala. Dapat pahala, dapat snack, dapat besek. Masya Allah. Semuanya dapat. Oleh karena itu jika ada warga diundang haul kagak datang, itu orang goblok sampai ke tai-tainya. Orang bagaimana kalau goblok sampai ke tai-tainya? Udah ketahuan cepirit pakai dicium. Kan goblok. Ini haul perintah Allah. Di dalamnya ada istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Enakan mana makorib tadi? 11-12. Memang kadang saya juara 1, dia juara 2. Kadang dia juara 2, saya juara 1. Itu istighfar Allah yang nyuruh. Dosa kecil kepada Allah bisa diselesaikan dengan membaca istighfar. Tapi jika dosa besar tidak cukup dengan istighfar, melalui proses taubat. Kita baca la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika dalam Al-Quran surat Muhammad. Ini haul perintah Allah, perintah Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Kalau cuma taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, layak balullah, tidak diterima. Begitu juga hanya taat kepada Rasulullah, tapi tidak beribadah kepada Allah, layak balullah. Itu ayat satu paket. Ini sepi amat ini. Yaitu kue makan, kue dadar, kue cucur. Ada kue cucur. Kue cucur sekarang beda sama kue cucur dulu. Kalau kue cucur dulu tengahnya bolong. Sekarang cucur sekarang rapet. Udah jangan pakai dipikir ya. Kalau cucur sekarang lubangnya kecil tapi mumpluk-mumpluk. Udah jangan pakai dipikirin. Pak Ustadz kenal mumpluk. Itu kue cucur yang kita makan, yang girang Al-Maghfur lah. Haji Zakaria dapat pahala dari kue cucur yang jamaah makan. Guru-guru dulu, ulama-ulama dulu ngajarin muridnya, kalau lu bikin haul babalu, sediain makanan yang dulu babalu waktu hidup doyan. Maka suka ada tuh kue talam putih gula cair yang motongnya nggak pakai pisau, pakai benang tenun. Sebab kalau pakai pisau pada jerabudan, jelek potongan, maka dia harus pakai benang. Kalau babalu dulu doyan sayur pucung waktu hidup, haul adain sayur pucung. Baba Haji Zakaria doyan pucung ini. Ada pucung tak? Kalau Betawi zaman dulu, semua ikan, jenis ikan yang didapat dari kali semua dipucung.
tidak hanya gabus, semua ikan yang didapat ketika dia nanggok semua dipucuk. Ikan keting, kenal ikan keting? Ikan lempuk, ikan seren, ikan tawes, sampai dulu ikan silik. Ada ikan silik? Tenang, itu kalau kagak bisa nangkap lolos mulu. Saya pengen sih nyontoin nangkep ikan silik, cuman gambar tangan saya rada porno. Itu kagak lolos tuh silik kalau nangkepnya begitu. Gabus, ganjilan, kocolan, boncelan, buncirit, itu jenis 4 ikan keturunan gabus semua. Yang bungsu buncirit. Setelah itu nggak ada lagi keturunannya, paling kecebong. Kecebong nggak bisa jadi buncirit, paling jadi kodok. Maka kecebong berteman sama kodok. Dulu banyak di Empang orang yang punya tambak, jika saat panen ikan yang ketangkep kecebong, kesel tuh pemilik tambak karena dia hanya menambah jumlah lumpur di Empang. Maka kecebong dulu diinjek-injek. Kayak kemarin tuh waktu demo kecebong diinjek-injek. Cebong, gak usah disebut namanya, Ade Armando. Kok kagak mati ya diinjek-injek? Kalau mati selesai, biar dia rasain dulu. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dari kalangan tabi'in ada seorang sahabat, bagi yang suka ngaji pasti telinga sering mendengar yang namanya Wahab bin Munabbih, periode tabi'in. Namanya Nabi udah omongin, itu Wahab bin Munabbih ya'tihillahul hikmah wal ilm. Itu Wahab bin Munabbih, kata Nabi, Allah beri ia hikmah dan ilmu. Sampai beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna malakan nada munadin fi kulli sobahin wa masa'in minas sama'ir rabi'ah. Kayaknya udah diterangin juga nih Bu Guru, ya udah pada manggut aja saya baca. Itu Wahab bin Munabbih sholat subuhnya 20 tahun pakai wudu isya. Berarti 20 tahun gak tidur tuh. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal laili. Yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat setengah waktu malam. Kenapa lebih banyak subuh? Rada beratan, godaannya rada banyakan. Padahal masjid udah berupaya membangunkan warga, di setel kaset ada yang baca tarhim, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya suara.
Apa itu suara apa? Beduk mic. Ya Allah. Gara-gara pemilu pakai kardus dan begini nih. Suara mic dibilang suara beduk. Mudah-mudahan 2024 nggak pakai kardus. Mudah-mudahan 2024 nggak pakai sebab kedengarannya kardus bakal digunakan lagi. Saya khawatir kalau pakai kardus itu anggota KPPS pada mati lagi. Kemarin kan mati 800 sekian, katanya alasan satu di rumah sakit dokter bilang kecapean. Capean juga nganten baru. Saya ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin calon presiden. Udah tahu orang sini Anies semua, nggak usah diomongin ya. Beli kue brownies di Cikarang, pakai sepeda taruh di Setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Takbir, sallu ala nabi. Nggak usah ngomongin itu ya. Saya mau ngomong haul aja. Sebab belum ada calon presiden yang kemampuannya bisa menyaingi Anies, belum ada. Udah kayaknya emang dia doang paling pantas. Nggak usah diterusin ya. Insya Allah. Sudah dia penuhi semua janjinya sebelum dia jadi gubernur. Saat kampanye dia janji, saya akan bangun sebuah stadion bertaraf internasional. Udah jadi jis. Waktu peletakan karpet tuh dengan garis dibuka dengan 2 pertandingan, kesebelasan DPRD dan Pemprov DKI. Saya ditelepon, Pak Kiai bisa merapat, siap presiden. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, memimpin pertandingan Pemprov DKI dan DPRD, Kiai baca doa dulu. Saya bingung doa bola apa. Tapi karena yang nyuruh presiden, saya datang. Kata Wahab bin Munabbi, setiap hari ada malaikat yang bertugas memanggil manusia dari langit yang keempat. Panggilan itu pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40, antum zar'un qaddana hasadu. Engkau ibarat pohon, adalah pohon yang sudah siap panen. Saya pengen ceramah begini aja ya. Nggak usah ngomongin polisi ditembak sama polisi di rumah polisi, yang mereksa polisi, yang bikin berita polisi. Begitu giliran dibawa pulang, jenazahnya kagak boleh dibuka. Keluarganya mau lihat kagak boleh. Keluarga berusaha pengen cari tahu apa yang terjadi sama anak. Serius. Emang sebaik apapun ditutup bakal ketahuan juga. Kasus itu tuh yang kemarin, tuh saya nggak mau terusin. Wahai orang yang usianya 40 tahun, kau ibarat pohon yang sudah siap panen. Pohon mangga, daunnya gembel, buahnya banyak, posisi ada di pinggir jalan. Orang setiap lihat pasti demen. Masya Allah, itu pohon mangga, buahnya kayak gitu. Enggak dibagi tuh, cuman lihat doang. Usia 40 oleh Wahab bin Munabbi, seharusnya jika dipandang orang, orang senang sama kita karena kesolehan kita. Apalagi jika kesolehan itu bisa dibagi. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Kenapa usia 40? Karena dia barometer. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Usia 40 bunan pala kita lagi diusap setan. Gerimis ya? Alhamdulillah kalau gerimis. Jadi nggak lama-lama ceramah. Apalagi ini tempat jalanan air. Hah? Jauh ya? Semalam udah ya? Ya Allah, semalam saya 3 acara. Karena hujan, posisinya semua tempat jalanan air. Jadi orang yang datang dikit. Karena udah dipanjerin ya datang juga. Terus lagi dipegang tuh embun-embunan pala yang berusia 40 oleh setan. Jika usia 40, maghrib berjamaah, subuh berjamaah, isya berjamaah, hadir di majelis ilmu, maka ke depan kesolehannya semakin meningkat. Tapi jika usia 40 maghrib masih neger. Apa neger? Kalau neger itu joran pendek 40 cm. Dipasang maghrib, subuh diambil. Itu udah dapat semua tuh. Nggak ada lele gabus tapi ular koros dapat. Usia 40 maghrib masih diempang. Tapi alhamdulillah saya lihat wajah orang sini ahli ibadah. Nggak ada remaja yang hobi mancing. Kata Muallim Syafi'i Azami, yang suka mancing nggak bisa maju. Kalau maju kecebur. Tapi kadang terpengaruh juga sama yang kita jadikan sahabat. Dulu ada orang nggak hobi mancing. Karena bergaul sama yang tukang mancing, dia pulang umroh hari Kamis. Itu temen mancingnya pada nengokin. Akhirnya diajak mancing tuh yang pulang umroh. Kata dia, gua kagak enak baru pulang umroh. Lagi gue belum nyari duit. Ntar duit belanja buat bini lu, gue yang ngasih. Ini buat bini lu kasih, gue ajak lu mancing hari Minggu. Nah ini lu buat beli umpan. Karena malu beli umpan pulang umroh, masa beli umpan pancing. Akhirnya selesai sholat asar, Sabtu sore, besok pagi berangkat mancing. Umpannya bingung, di belakang rumah dia buka ventilasi, di puun rambutan, di cabang bawah ada sarang tawon. Dia ingat, wah anak tawon nih yang masih muda-muda buat umpan pancing. Habis hujan naik, mau nyebrang ke cabang yang satu, licin habis hujan. Mau jatuh, takut sesamber-sambernya cabang yang ada sarang tawonnya dia samber. Akhirnya biang tawonnya pada terbang. Karena habis sholat asar masih pakai kain, belum pakai celana dalam, itu emaknya tawon pada masuk ke dalam kain. Akhirnya diantuk. Kagak jadi mancing karena bengkak ngebet loh. Kagak tidur malam Minggu. Kata bininya, apa lu bang ngerintih aja. Dia ngaku juga, dan gue diajak mancing besok. Gak punya umpan, di belakang ada pun rambutan. Gue metik sarang tawon. Emaknya pada terbang. Ini gue diantuk. Habis subuh diajak ke dokter. Ayo, gue ajak lu ke dokter, jangan ngerintih aja. Dokternya dipesen sama bini. Dok, tolong disuntik, keja hilang, ngebetnya aja, bengkaknya jangan. Ini jangan pakai dipikirin.
yang sudah siap panen, siap untuk dipetik. Orang memandang senang, apalagi diberikan apa yang sudah Anda perbuat di usia 40 tahun. Panggilan yang kedua dari langit yang keempat, abna khamsin, wahai orang yang usianya sudah 50, maqaddam, apa yang sudah kau perbuat yang akan kau jadikan bekal untuk pulang kepada Allah. Ini anak-anak dari almarhumlah Haji Zakaria nggak kepengen bapaknya lebih dulu mati. Anak-anaknya pengen panjang umur almarhumlah Haji Zakaria. Tapi itulah dunia. Mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqali. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Semua akan dipisah dengan yang namanya kematian. Jika ia sudah datang, nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba, sebetulnya Cahyo Kumolo masih pengen hidup sampai 2024. Mati tuh Cahyo Kumolo. Mana nggak kedengeran sakit, tahu-tahu mati. Dia ikut menandatangani pembubaran FPI. Karena dia yang bertugas di bidangnya. Sementara tekanan dari oligarki FPI harus dibubarkan. Dia ikut tanda tangan. Mati. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur Suryaman SH dan jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik masuk penjara. Yang satu mintanya 6 tahun, yang satu 4 tahun. Dua-duanya udah mati kemarin bulan Juli. Tinggal 2 lagi nih, lagi mikirin nih. Ya gua Dani. Makanya daging ulama, daging kiai, daging habaib, jika ia ada dalam kelompok kebenaran, disakiti, disalahkan, diperlakukan tidak adil, tunggu saat akibat yang akan ia rasakan. Sebab Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Hasan dan Husain, aku mencintaimu. Jika ada orang mencintaimu sama dengan mencintai aku. Jika ada orang menyakiti keturunan-keturunanmu sama dengan menyakiti aku. Tetapi orang-orang yang berkata lantang dengan kebenaran, la yadurruhum man awa'ahum, nggak bakal tercelakakan tuh oleh orang yang punya niat jahat. Usaha membunuh itu orang yang benar, yang selalu berteriak tentang kebenaran. La yadurruhum, kata Nabi, nggak bakal ada orang yang bisa mencelakakan dia. Man awa'ahum, orang yang mau menyakiti dia nggak bakal bisa. Janji Nabi dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur, sebelum hakim itu yang kemarin berdua mati ngomong begini, kalau nanti keputusan menyebabkan saudara masuk penjara, apakah saudara mau naik banding? Dia nggak bilang mau naik banding, dia cuma bilang sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Itu hakim berdua pucat waktu dikata gitu.
Rupanya sejak itu dia pikirin mati dah. Mudah-mudahan yang lain nyusul. Amin apa? Ya itu romannya kagak mau amin. Ini jangan-jangan yang kagak amin. Amin apa? Ya Rabbal. Saya udah kelamaan belum ini ya. Panggilan yang ketiga dari langit yang keempat. Kata Wahab bin Munabbih, abna sittin. Wahai orang yang usianya udah 60, la udra lakum. Kalau umur udah 60 jangan banyak alasan. Giliran ngaji ya Kiai Mahfuz, yuk ngaji yuk. Gua minggu besok aja dah, sekarang gua pegel. Kemarin gak pegel kemana? Jangan banyak alasan kalau umur udah 60. Mobil motor usia 60 jadi barang antik. Ada komunitas pencinta barang-barang antik. Tapi manusia umur 60 udah dikit lagi masuk ke lubang kubur. Ikuti umur Nabi 63 tahun. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Jadi kalau udah 60 siap-siap. Bekal apa yang udah kita siapin suatu ketika al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak. Wal qabru sundukul amal. Kuburan menjadi tempat celengan kita naruh amal kita. Begitu diletakkan amal kita, banyak pendamping langsung ada. Munkar nakir mau nanya marbuka, lengket lidahnya karena banyak bekal, banyak amal. Mau nanya marbuka nggak bisa, nggak terbuka mulutnya. Nakir nanya, kar piye meneng bae? Aku rai sokir, ya wis gentenan karo aku. Maju nakir, nggak terbuka juga mulutnya. Kata munkar, kir, oh doai karo aku. Ya wis balik mani. Nah, dia ngomong, ya Rob ada hambamu. Baru saja tinggalkan 7 langkah oleh yang mengantar. Aku mau bertanya, mulutku nggak terbuka. Kata Allah, hai malaikat, jika esok ada lagi yang seperti itu, nggak usah ditanya. Itu murid-murid dari Kiai Haji Mahfuz Asirun, masukin aja ke dalam surga. Ya Rabbal, ya Rabbal. Tuh bekal yang membuat kita bisa berjumpa dengan Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Sang Pencipta, bakal melihat Allah sebagaimana dulu kita waktu di dunia bisa lihat terangnya bulan. Tahun 70, 68, 69, 70 listrik belum masuk, kita kalau melihat terang girang ketika bulan tanggal 15. Itu kita pada keluar dari rumah, yang remaja, yang muda pada main benteng. Gala asik. Yang udah tua, udah lemah, cukup gelar tikar depan rumah di bawah pohon capi. Ada capi daun kulit warna kuning, ada capi daun kulit warna hijau, sama-sama capi daun. Gelar tikar niatin bulan sambil makan opak singkong digoreng pakai sambal kacang. Sampai jam 10, jam 11, bulan terang. Dulu belum ada Pepsodent, belum ada gosok gigi, habis makan opak sambal kacang langsung tidur, bangun subuh mulut nggak bisa terbuka, goesan. Obatnya gampang, kue cucur yang banyak minyaknya. Jadi orang dulu kalau bangun goesan, bibirnya nggak terlepas, lengket diolesin kue cucur dulu tuh, udah lemes kue cucurnya dimakan. Zaman itu jarang kita melihat terang.
Paling jika ada orang hajatan juga pakai patromak dulu, nyewa 15 perak satu buah patromak. Saat itu pengompa lampu patromak spesialis, ada orang yang bisa ngompa patromak itu teknisnya lutut dengkul kiri nyentuh bumi, lutut kanan naik ke atas. Sekeras apapun tenaga mengompa patromak gak bakal jatuh tuh kaosnya. Maka orang dulu nyari mantu yang bisa ngompa patromak. Patromak aja lu kompa terang, apalagi anak buah. Kayaknya udah kelamaan ini ya. Dulu orang hajatan juga pakai patromak, sound system belum ada. Kiai Ma'ruf kalau diundang paling yalil. Yalil. Lau kanatid dunya dhahaban liyafna yalil ya tahun 68, 69, 70. Habis yalil baru qasidahnya, syair-syairnya keluar. Zannuba lil wahid law habbuba syubsi habaib zannuba dibacain gituan doang tuh nganten sampai punya anak cucu. Sekarang habis nikah organ tunggal, nyanyinya kucing garong. Lo udah pengantin berantem mulu. Kalau dulu dibacain syair-syair yang beriringan dengan harapan dan doa agar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi panggilan yang ketiga, abna sitin la udra lakum. Wahai orang yang usianya udah 60, jangan banyak alasan. Dikit lagi masuk kuburan. Baba masih sehat, nggak sakit lagi mati, badan lagi sedang cakep-cakepnya ditunda, nguburinnya apa diburu-buruin? Buru-buru kan masih cakep tuh badannya. Nggak ada harganya kalau udah nggak ada nafas. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya badan dipendam. Namanya Rama. Pernah nyalonin presiden dulu oleh PKB, Caimin. Saya bilang mau, jangan berpolitik dah, ntar dibohong-bohongin. Bener, sebab waktu itu ratingnya Oma Irama tinggi. Waktu itu bersaing sama Jokowi. Kalau nggak dilepas itu Oma, kalah Jokowi. Orang cakepan Oma sama Jokowi. Enggak waktu itu maka buru-buru di-cut. Sebelum putaran pertama udah oh bahaya ini kalau diterusin. Sebab nenek-nenek aja kenal sama Oma. Nenek-nenek hitam, lakinya hitam juga. Pagi-pagi ngopi tuh pakai singkong rebus, pakai nyanyi Oma lagi. Yang hitam siapa yang punya, pakai nyanyi begitu. Yang punya, yang bertanya. Ini aja saya teramanya ya. Jadi nggak usah tegang-tegang ya. Insya. Yang kedua,
Aqimus sholah wa atuz zakat. Satu paket. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau orang rajin ibadah sholat, jidatnya sampai biru, tapi pelit, medit, koret, buntut, gasiran, mere, dehese, bol kuning. Emang ada bol kuning? Saking pelitnya sampai ada istilah itu, padahal mah orang biar putih tetap bolnya biru. Saking pelitnya, orang pelit nanti itu harta yang kagak dia belanjain, yang gak dia infakkan, Allah Ta'ala bakal ganti dengan sebuah rantai dari api neraka. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Minum dulu ya. Ini udah 2 kali ceramah dapatnya air putih. Ini kagak ada susu apa? Ini kalau ditaruh ikan cupang hidup ini. Saya 2 tempat ceramah air putih. Orang-orang yang bakhil, tidak mau membelanjakan hartanya yang Allah beri kepadanya, saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu hartanya nanti Allah Ta'ala akan jadikan rantai dari bara api neraka. Maka aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Beda kerja amat mendirikan. Kalau mendirikan itu nilai-nilai ajaran ibadah sholat tetap hidup setelah sholat. Zuhur 4 rakaat, Allah mendidik dari bilangan rakaat sholat zuhur supaya kita jujur. Sholat berjamaah 4, sholat di kamar sendiri 4 juga. Jujur dalam bilangan rakaat, jangan hanya saat beribadah, tapi juga di luar ibadah. Kejujuran itu dijunjung tinggi. Kalau kagak jujur dibilang tukang bohong. Kalau nggak jujur dibilang tukang. 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 Enak nggak dibilang tukang bohong. Dikawal sama polisi lewat, pada minggir mobil. Begitu dia lewat, ya tukang bohong dikawal. Orang pada ngomong begitu kagak enak. Yang terakhir, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Anak-anak dari Al-Maghfurlah Haji Zakaria malam ini berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Diundang jamaah begini banyak. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang baca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10 Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Imam Nawawi dalam tafsir Marah Labid itu ada 3000 huruf dalam surat Yasin. Yang masih ragu apa yang saya sampaikan, Yasin hurufnya ada 3000. Ntar pulang jangan dulu makan besek, ambil Quran, cari surat Yasin, hitung hurufnya atu-atu. Kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Almarhumin semua alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan ceramah saya besok di Masjid Jami Al-Barkah. Keluar tol Serang Timur ke kanan. Desa Growong yang warganya itu banyak rumah dibuat tekstil. Jadi baju-baju pramuka itu dari Serang Timur, dari Desa Growong. Besok saya di situ. Saya lanjutin ceramah malam ini di Suara Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abuya Kiai Haji Munawir Asli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya manfaat buat kita semua. Allah berikan kesehatan dan usia yang barokah, amin ya rabbal alamin.